Jika hendak beli bola di toko Pak Abi. Perkenalkan, nama saya Arif Fadila, asli anak Jambi. Jadi selain kegiatan saya mengajar di Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi 2 Jambi, kegiatan lainnya yaitu saya juga mengajar kompangan. Kompangan ini merupakan salah satu tradisi seni budaya Jambi yang sangat langka dipelajari di setiap sekolah. Dan saya memiliki bakat atau skill di bidang itu, maka saya mengajarkan anak-anak di sekolah khususnya SMP, juga di tempat di Kelurahan Lebak Bandung, dan juga insya Allah akan dibuka di Perumahan Permatalen. Kegiatan saya lainnya yaitu sebagai pemuda Permatalen, karena saya juga baru pindah ya. Jadi kegiatan di sana itu karena masih perumahan baru, butuh ada gebrakan dan pelopor untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di perumahan. Ya, jadi salah satunya yaitu saya membangun atau mengajak kawan-kawan di sana menjadi pengurus masjid, karena juga di sana itu masjidnya juga baru. Jadi kami membangun pengurus masjid dan juga membentuk kegiatan-kegiatan di masjid seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan juga kegiatan seperti panitia kurban, Idul Fitri, dan ibadah muslim lainnya. Dan juga kegiatan juga baru-baru ini itu meramaikan kegiatan Tahun Baru Islam, yaitu mengadakan pawai obor. Selain pengurus masjid, juga kami berkolaborasi atau juga membangun komunikasi antara kegiatan beragama, yaitu dengan acara atau kegiatan yasinan setiap hari Jumat atau malam Jumat. Jadi kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi untuk kegiatan umat beragama atau sebagai umat muslim, agar silaturahmi umat muslim ini di Perumahan Permatalen terjalin. Dan sehingga ketika ada grup yasinan ini, ketika ada orang-orang perumahan mau mengadakan kegiatan syukuran, akikah, pernikahan, maka yang diutamakan atau yang didahulukan biasanya itu adalah anggota yasinan, karena mereka masih baru jadi bingung mau ngundang siapa. Jadi makanya kalau dari perdana itu ngundang yasinan, baru undang-undang warga lokal. Selain itu juga kegiatan saya itu, saya juga merupakan kegiatan dari bakti sosial, di mana bakti sosial ini di Perumahan Permatalen, masih berbicara di perumahan, kami mengadakan pos ronda. Gimana pos ronda ini biar warga Permatalen semakin solid dalam kegiatan beraktivitas dan juga bersosialisasi. Pos ronda ini diadakan setiap hari dan bergiliran secara tiket atau secara jadwal yang telah dibuat, gunanya agar kampung atau perumahan kami jadi aman. Ya, selain itu juga banyak sih kegiatan lain sebagainya, belajar pantun ya, karena ini merupakan saya lulusan sarjana dan juga magister pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di mana salah satunya adalah mengembangkan seni dan budaya Jambi, yaitu saya mengambil pantun, kompangan, dan seni lainnya. Oke, menjadi duta bahasa itu sangat luar biasa. Jadi duta bahasa ini diadakan oleh kantor bahasa, di mana kegiatan ini per tahun pasti ada. Ikut sertanya saya sebagai duta bahasa, saya ingin yang pertama kali itu diajak oleh pegawai atau kakak senior untuk mengikuti kegiatan duta bahasa, karena beliau melihat saya itu mungkin pantas untuk mengikuti ajang peleksian duta bahasa. Dalam kegiatan duta bahasa sendiri, alhamdulillah saya mendapatkan sebagai wakil 4. Mendapatkan duta bahasa ini sangat luar biasa karena banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti kegiatan literasi, kegiatan membaca, dan juga kegiatan kita ke tempat-tempat seperti ada kegiatan untuk belajar kebahasaan, membaca, menulis. Salah satunya kami kemarin kalau nggak salah itu ke Panti Al-Ikhlas. Oh, mohon maaf, maksudnya Panti Asuhan Umi Ikhlas. Ya, di sana kami ikut kegiatan proses pembelajaran dan kebahasaan. Bukan hanya di sana saja, kami juga membuat Zoom atau kegiatan pembelajaran secara gratis, karena waktu itu duta bahasa yang waktu dari saya sendiri yaitu waktu zaman COVID. Jadi kegiatan itu terbatas, maka yang bisa dilakukan untuk kegiatan itu adalah Zoom atau membuat webinar dan juga selain seminar
dan kegiatan lainnya. Setelah COVID mereda, baru kami terjun ke lapangan seperti ke panti, ke tempat komunitas, dan juga ke tempat komunitas bahasa tubuh di mana kami belajar serta berkolaborasi bagaimana membentuk suatu kegiatan kebahasaan dan juga bahasa tubuh. Pengembangan guru itu sangat perlu ya, karena selain menambah wawasan juga menambah mindset pemikiran, serta juga kita mengetahui bahwasanya itu proses dalam kegiatan pembelajaran itu sangat berpengaruh dalam pengalaman. Tentunya dalam duta bahasa ini terkait dengan proses pembelajaran itu sangat luar biasa. Selain banyak koneksi, kita juga dapat belajar dengan mereka yang ahli-ahli bahasa lain. Karena duta bahasa sendiri bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa-bahasa lainnya. Sehingga perlu dikolaborasikan. Dan juga sebagai guru kita harus dan juga sebagai guru zaman now atau zaman sekarang 4.0, kita harus mengetahui bagaimana perkembangan zaman untuk pembelajaran sehingga tidak zaman old atau menjadi guru ketinggalan seperti itu. Jadi perkembangan seorang guru bisa berkembang pesat atau pemikirannya yang berwawasan luas serta proses pembelajarannya yang meningkat dan banyak sekali. Itu salah satunya itu mengikuti pelatihan, webinar, komunitas, dan lain sebagainya. Webinar sendiri atau komunitas sendiri bisa dari di instansi pemerintah maupun swasta. Ini sangat perlu sekali. Tapi ketika tidak mendapatkan instansi pemerintah dan swasta, kita bisa cek di media sosial ya, seperti Facebook, YouTube, IG, TikTok, dan sebagainya. Apalagi TikTok zaman sekarang sangat berpengaruh untuk perkembangan proses pembelajaran. Harapan yang saya lakukan untuk kegiatan di luar, sebenarnya sih harapannya tidak begitu tinggi ya. Karena apa? Menjadi seorang guru itu kita belajar dan juga mengajar. Kita belajar dari seseorang dan juga mengajari seseorang. Maka seperti ilmu yang mengalir. Setelah kita belajar, kita diajarkan kita mengajar lagi. Jadi untuk mengajar itu insya Allah secara harapan itu mereka mampu atau mampu menguasai, mampu mengembangkan apa yang sudah saya berikan. Contoh seperti tadi kan berpantun. Saya mengajari mereka berpantun. Harapan saya mereka bisa mengembangkan atau bisa berpantun serta melestarikan pantun. Sama seperti kompangan. Saya mengajari mereka kompangan, anak-anak di perumahan, di dekat rumah maupun di sekolah belajar kompangan. Harapan saya, harapan anak sendiri, agar mereka mampu mengetahui ternyata Jambi itu memiliki seni budaya yang luar biasa. Dan juga mereka dapat mengembangkan serta mengajarkan kepada anak-anak lainnya. Sehingga menjadi melestarikan budaya Jambi ini semakin leluasa seperti itu. Itu harapan dari saya. Program yang terbaru yaitu saya mengikuti Pemuda Pelopor Provinsi Jambi, di mana saya menjadi juara di bidang sosial agama dan budaya, dan insya Allah akan melanjutkan ke tingkat nasional. Hal-hal yang akan saya lakukan dalam untuk kegiatan Pemuda Pelopor adalah meningkatkan lagi dalam mengajari seni budaya Jambi serta meningkatkan komunitas dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Pesan saya pribadi untuk guru-guru muda yang ada di Indonesia, khususnya di Kepulauan Sumatera atau Pulau Sumatera, yaitu sebagai guru, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, mari mengembangkan ilmu dan juga menyebarkan leluasa. Dan satu hal yang harus ditegaskan yaitu sebagai guru kita harus semangat. Kalau hendak mau belajar, jangan lupa untuk sarapan pagi. Agar dapat meningkatkan proses mengajar, harus inisiatif dalam mengembangkan diri.